Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Untuk yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG ya, dan untuk indeks IHSG hari ini ditutup minus 0,12%. Tadi sempat turun ke area sini 7.137 ya, cuman ditarik naik menjelang close market. Kalau kita lihat transaksi IHSG hari ini sebenarnya asingnya net sell ya. Keluar cukup banyak di saham Bank BCA, Telkom, Bank Mandiri, Tebik sama ASI ini asingnya net sell. Bisa dilihat bareng-bareng untuk valuasinya. Kemudian untuk hari ini asing masuk di Unilever, Pegas, BBRI, Antam, Hel ya. Jadi ini asing masuk cuman setelah keseluruhan masih net sell ya. Jadi kemungkinan untuk besok untuk IHSG masih akan konsolidasi dulu sepertinya ya. Kita lihat saja besok kemungkinan akan konsolidasi dulu di area sini. Untuk yang pertama kita akan cek saham Goto ya, dan untuk saham Goto hari ini turun setelah tadi nyentuh resistennya di harga 270 ya. Tadi itu di awal market, pembukaan market langsung ditarik naik. Pas di area resisten ini 270 nggak kuat breakout, jadinya turun ya. Turun sampai 256 tapi ditarik naik lagi ini menjelang close market tadi. Untuk besok gimana kalau secara teknikal, lihat aja besok. Kalau besok berhasil breakout di atas 270 nggak menutup kemungkinan untuk Goto bisa naik lagi ya. Tapi kalau masih bertahan di bawah 270 ya ada kemungkinan kalau nggak turun ya konsolidasi. Itu untuk Goto secara teknikal. Kalau kita lihat transaksi Goto hari ini gimana? Untuk Goto hari ini aslinya net sell 27,8 M, dan untuk valuasinya 125,4 M. Sebenarnya nggak terlalu liquid ya untuk transaksi Goto hari ini, dan aslinya net sell. Kita kira-kira siapa yang jualan di saham Goto, kita cek di sini. Di saham Goto hari ini tanggal 21 ini sebenarnya masih distribusi ya, ini YU AKBK CS net sell dan AKBK YU CS-nya asing ya, jadi pantas asingnya net sell. Yang masuk ada AZ, CDRX, KZ, dan yang jadi market maker Goto untuk hari ini YU CCAK, dan market makernya net sell semua. PD-nya net buy cuman kecil ya 1,3, jadi masih distribusi untuk Goto hari ini ya. Jadi besok perlu hati-hati secara bandarmologi, sebenarnya hari ini didistribusi untuk saham Goto. Tapi mengingat ini sudah berada di area resisten ya, mudah-mudahan besok ada bandar yang langsung ke HK bisa naik mungkin untuk Goto. Tapi kalau masih sepi ada kemungkinan untuk saham Goto turun ya. Kalau nggak turun ya malah paling konsolidasi. Oke, itu untuk saham Goto, perhatikan aja level ini 270 ya. Kalau berhasil breakout ada kemungkinan naik, tapi kalau gagal breakout ya ada kemungkinan turun kalau nggak konsolidasi. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Sido. Dan untuk saham Sido hari ini naik ya, konsolidasi ini breakout ya, berhasil mempertahankan posisinya di atas 725, ini close di harga 730. Kira-kira transaksinya gimana kalau kita lihat transaksi di sini. Untuk saham Sido hari ini sepi juga sebenarnya ya, cuman ada sedikit akumulasi oleh ZP ya. ZP net buy 2,1, yang jualan IT, ITBK net sell, yang masuk ZP KZ, dan ZP-nya ini ZP asing, jadi asingnya net buy ya. Sepertinya asing net buy sedikit di saham Sido. Net buy 740 juta ya, nggak terlalu banyak, dan valuasinya juga sedikit, ini 15 M aja untuk valuasi Sido hari ini, jadi nggak liquid ya. Untuk besok gimana? Kalau secara teknikal selama Sido itu masih bisa bertahan di atas 725 itu ada kemungkinan konsolidasi dulu ya kalau nggak naik ya. Perhatikan aja level ini, palingan untuk Sido besok masih akan konsolidasi ya, mengingat hari ini masih sepi dan walaupun diakumulasi asing dikit ya. Oke, itu untuk saham Sido, kemungkinan besok masih konsolidasi. Tapi kalau mau nge-HK ya tetap disclaimer ya, mengingat posisi Sido saat ini sudah
berada di area support. Oke, itu untuk saham situ. Untuk resisten selanjutnya kalau naik ya ke 800, cuman nggak tahu kapan waktunya, menjelang laporan Q3-nya keluar ya. Kalau laporan Q3-nya keluar dan sentimennya cukup bagus ya, ada kemungkinan situ naik. Tapi kalau Q3-nya biasa-biasa aja atau malah turun, nah itu hati-hati untuk saham situ. Oke, selanjutnya kita cek saham Swiss. Dan untuk saham Swiss hari ini masih naik 18%, cukup tinggi. Dan secara teknikal hari ini tadi berhasil breakout, langsung naik dan menuju resisten selanjutnya di harga 374. Dan untuk resisten Swiss saat ini 374 dan supportnya di 318. Untuk besok gimana, lihat aja besok. Kalau besok berhasil breakout di atas 374, nggak menutup kemungkinan Swiss itu naik lagi ya. Tapi kalau gagal breakout ya ada kemungkinan turun koreksi ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini di Swiss, apakah ada yang akumulasi? Di Swiss hari ini secara keseluruhan memang ada yang akumulasi, diakumulasi sama MG dan yang jadi market makernya MG ya. MG YP net sell 3M, MG-nya net buy 6,4 ya. Di sini valuasi MG 62,1 M, net buy 6,4 M, average di 340. Berarti sedang floating profit ya. Untuk MG perlu hati-hati untuk besok. Ya tergantung si MG, mungkin MG bakal naikin dulu ya, mancing-mancing retail masuk, nanti setelah retail masuk mungkin taking profit. Mungkin skenario-nya seperti itu ya, tinggal perhatikan aja level ini. Kalau udah profit ya amannya taking profit aja, nggak usah terlalu nunggu lebih banyak lagi ya, takutnya nanti dibanting sama MG dan YP, mengingat market makernya MG dan YP itu tipikalnya scalperan. Oke, itu untuk saham Swiss, MG, YP, scalperan. Selanjutnya kita cek saham Yellow. Dan untuk saham Yellow hari ini tadi naik. Oke, untuk saham Yellow hari ini tadi naik cukup tinggi ya ke harga 112, cuman ditarik turun lagi ke harga 110. Tapi secara keseluruhan untuk Yellow masih profit plus 4,12%. Untuk besok gimana? Untuk Yellow itu udah di bottom ya, posisinya udah sangat di bawah, cukup di bawah. Kalau kita lihat transaksi Yellow untuk hari ini gimana? Untuk Yellow hari ini tanggal 21 sebenarnya di distribusi ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. YP net sell 1,1 M ya, LG net sell 300 jutaan, kemudian yang masuk EP, ZP, KL. Cuman secara keseluruhan untuk Yellow hari ini naiknya disertai dengan distribusi, dan yang jadi market makernya YP, MG ya. MG net buy sedikit 157 juta ya, average di 106 ya. Yang market maker utamanya ya si YP ini, valuasinya 16,5 M, cuma net sell ya, dia distribusi. Jadi untuk Yellow perlu hati-hati kalau mau masuk ya, amannya buat scalperan aja. Dan si MG sedang floating profit loss ya, average di 106. Jadi untuk besok kalau MG-nya nge-HK langsung ya, itu ada kemungkinan naik dulu untuk saham Yellow. Ada kemungkinan dibuka hijau dulu sih untuk saham Yellow, tapi hati-hati dikarungin bandar ya, kalau udah harganya di atas nanti takutnya MG atau YP taking profit. Ini sama kayak si Swiss ya, untuk market makernya tipikalnya scalperan. Jadi kalau mau masuk di saham Yellow ya buat scalperan aja, tetap disiplin kalau harganya tidak sesuai perkiraan. Oke, itu untuk saham Yellow. Selanjutnya kita cek saham TUL ya. TUL hari ini naik tinggi setelah turun terus, tapi hari ini naik. Tadi naik berapa persen? Tadi itu di awal market kalau nggak salah turun ya, di awal market open gap bawah. Jadi untuk hari ini di TUL itu open gap bawah, langsung ditarik naik dan ditutup di 105. Kira-kira siapa yang jadi market makernya? Apakah si YP ya? Kalau si YP berarti YP masih punya banyak barang di saham
betul. Mengingat ini underwriter-nya si YP. Dan yang jadi market maker-nya si YP ternyata ya, jadi ada kemungkinan YP itu masih punya banyak barang. Di sini YP valuasinya 14,8 M dan net buy 579,7 juta, average di 105. Selain YP yang masuk ada XC, YB, BQX ya, ini retail numpang YP lah palingannya. Dan amannya untuk besok gimana ya tergantung si YP ya, kita nggak tahu juga YP masih punya berapa banyak barang ya, walaupun dari awal IPO itu untuk YP masih net sell cukup banyak ya. Kalau dari awal IPO di tool YP-nya net sell 31,9 M. IPO-nya tanggal berapa? Dari tanggal 9 Agustus, coba kita cek dari tanggal 19 Agustus. Ya ini YP-nya dari awal IPO net sell 31,9 M dan yang nyangkut itu ada CC, MG, PD. Dan untuk hari ini yang naikin YP berarti YP-nya masih punya banyak barang, dan untuk MG-nya net sell ya, net sell 93 juta. Jadi untuk besok ya tergantung si YP ya. Kalau YP-nya langsung angka ada kemungkinan naik dulu, tapi perlu hati-hati untuk saham tool. Ya, mengingat di sini juga ada gap. Ini kalau kita lihat, perhatikan di sini ada gap. Kalau mau nutup gap ya tool harusnya naik sampai harga 161 ya. Tapi kita nggak tahu, kita lihat aja besok. Nah, kalaupun naik ya itu paling yang naikin si YP lagi. Oke, selanjutnya kita cek saham Bapak. Dan untuk saham Bapak hari ini juga naik cukup tinggi, 29,9% ya. Sudah berhasil breakout resisten pertama, tapi gagal breakout di resisten kedua ya. Sebenarnya untuk Bapak itu kemarin udah berada di posisi support ya. Jadi kalau yang ngikutin saham Bapak bisa open di bawah tadi ya. Cuman kita nggak ngikutin dari kemarin. Dan hari ini tiba-tiba terbang langsung mau breakout dua resisten ya, cuman gagal breakout resisten yang kedua. Jadi secara teknikal untuk saham Bapak resistennya masih di 153 untuk saat ini ya. Kalau besok berhasil breakout di atas 153 ada kemungkinan naik lagi. Tapi kalau gagal breakout ya ada kemungkinan koreksi. Kalau koreksi perhatikan level ini 137, 136. Karena di area sini merupakan support Bapak secara teknikal. Kalau kita lihat transaksi Bapak hari ini gimana, siapa yang jadi market makernya. Untuk saham Bapak hari ini tanggal 21 September itu sebenarnya naiknya itu disertai dengan distribusi ya. Ini si AI net sell 1M, jadi perlu hati-hati. Dan yang jadi market makernya si YP, dan YP-nya net sell ya. YP-nya valuasinya cukup besar, 59,8 M ya, tapi net sell berarti YP-nya itu dia bisa naikin saham Bapak sambil distribusi ya. Jadi perlu hati-hati. Kalau saya pribadi melihat broker summary-nya seperti ini, besok nggak berani masuk yang untuk saham Bapak. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Mengingat kalau kita lihat secara histori di sini juga ada gap ya. Jadi ini naiknya kemungkinan nutup gap yang di sini ya. Kalau udah ketutup, kalau nggak naik ya, kalau udah turun nanti susah naiknya. Oke, itu untuk saham Bapak. Selanjutnya kita cek SMDM. Dan untuk saham SMDM hari ini turun, dan turunnya itu pas di area support ya, ARB. Jadi untuk SMDM setelah kemarin berhasil naik cukup tinggi, hari ini ARB dan ARB-nya di area support. Kalau ini ada yang nampung, besok ada kemungkinan naik untuk SMDM. Coba kita lihat ada nggak yang nampung di saham SMDM.
untuk saham SMDM hari ini tanggal 21 September nggak ada yang nampung. Ya, yang nampung ini si NI, YPCC, cuman secara keseluruhan masih distribusi MG Netcell 2M ya. Jadi yang nurunin ini si MG. Kalau kita cek dari tanggal dari bottomnya ini, dari pas di sini ya tanggal 16 September kira-kira gimana? Kalau kita cek dari tanggal 16 September untuk saham SMDM, MG masih punya barang ya. MG masih punya barang, coba kita cek lagi dari harga bawah dari tanggal 6 September. Kita cek dari tanggal 6 September. Kalau dari tanggal 6 September untuk SMDM yang masih punya barang YPMG ya, dan market makernya dua ini, YP average di 351, MG nya average di 358, 351, 358. Berarti di area sini mereka punya barang average nya di 351 di area sini, kemudian 358 nya di area sini ya, berarti sedang floating profit untuk mereka berdua ya. Jadi untuk besok gimana? Kalau besok langsung dibuka merah, mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk ya, mengingat bandarnya sedang floating profit ya. Tapi enggak menutup kemungkinan sebenarnya untuk SMDM besok mantul ya, mengingat ini sudah berada di support. Kita lihat aja besok, kalau besok langsung dibuka merah, mending wait and see aja. Tapi kalau langsung dibuka hijau, kemudian di area sini ada yang membentengi, nah itu ada kemungkinan bisa naik lagi. Selanjutnya kita cek saham Indo. Dan untuk saham Indo, bukan yang ini. Dan untuk saham Indo hari ini turun ya, turun 5,7%, cukup dalam. Setelah tadi itu open gap atas, di bawah naik cukup tinggi ke harga 174, cuman langsung dibanting turun ya. Sebenarnya secara histori juga area sini merupakan area resisten cukup kuat ya untuk saham Indo, jadi ini belum berhasil breakout ya. Kalau secara teknikal supportnya di area sini, jadi besok kalau berhasil breakdown di bawah 175, nggak menutup kemungkinan untuk saham Indo bisa turun lagi ke area sini ya, 132. Kita lihat aja untuk transaksi hari ini apakah ada yang nampung di saham Indo. Untuk saham Indo hari ini tanggal 21 September, yang nampung si HP ya, HP-nya netbuy 1,4 M, dan yang jadi market maker di saham Indo hari ini YP ya, tapi YP-nya net sell lagi ya. Untuk besok gimana? Sebenarnya ada yang nampung cuman nggak terlalu banyak ya, jadi besok perhatikan aja level ini. Kalau sekiranya nggak bisa breakdown di bawah 145, ada kemungkinan saham Indo mantul naik ya, tapi kalau berhasil breakdown, nah itu mending wait and see aja dulu. Perhatikan aja level ini 145. Oke, itu untuk saham Indo.